Halo teman-teman dan selamat datang kembali di Nalaris, channel tempat kita mengurai hal-hal yang rumit jadi lebih gampang dicerna. Nah, coba deh bayangin sejenak, bulan Ramadan. Bulan yang kita kenal sebagai momen buat refleksi diri, menahan hawa nafsu, dan jadi lebih dekat sama Yang Maha Kuasa. Harusnya nih bulan ini jadi bulan paling hemat kan? Ya logikanya aja kita kan nggak makan dan minum seharian. Tapi coba deh ingat-ingat lagi, atau bahkan cek riwayat pengeluaran tahun lalu. Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh? Kok justru di akhir bulan suci ini, dompet rasanya paling kempes, terus tagihan-tagihan malah membengkak? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Ini fenomena yang terjadi di mana-mana, dan inilah yang mau kita bongkar habis-habisan hari ini. Paradoks Ramadan. Kenapa ya bulan yang katanya ngajarin kita soal kontrol diri, justru malah seringkali jadi panggung festival konsumsi paling besar sepanjang tahun? Siap-siap, karena kita bakal lihat data, menyelami sisi psikologisnya, dan cari tahu bareng-bareng apa kita bisa nemuin jalan tengahnya. Siapa tahu pembahasan kali ini bisa mengubah cara pandang kamu soal Ramadan selamanya. Oke, yuk kita mulai bedah lebih dalam lagi. Pertanyaan di layar ini simple, tapi jujur aja, nusuk banget. Sebulan penuh kita menahan diri, kok pengeluaran malah jadi yang paling tinggi? Inti dari puasa Ramadan itu kan konsep imsak, yang artinya ya menahan. Kita semua tahu, ini soal menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Tapi maknanya itu jauh lebih dalam dari sekedar urusan perut. Ini soal menahan emosi, menahan lisan dari ucapan yang nggak baik, dan idealnya menahan hawa nafsu duniawi, termasuk hasrat belanja yang impulsif. Tapi anehnya, realita di lapangan, data, dan bahkan pengalaman pribadi kita seringkali nunjukin hal yang sebaliknya. Seolah-olah ada dua Ramadan yang jalan barengan. Ramadan spiritual yang khusyuk di siang hari, dan Ramadan konsumtif yang liar di malam hari sampai jelang lebaran. Jadi, kenapa ya ada jurang yang begitu lebar antara idealisme dan kenyataan ini? Coba kita lihat dulu seberapa besar skala fenomena ini. Coba deh, lihat angka yang ada di layar ini. 228,3 triliun rupiah. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah proyeksi jumlah uang tunai yang disiapin dan diedarkan oleh Bank Indonesia khusus untuk periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Tahun ini aja. Biar kebayang, angka segitu tuh lebih besar dari anggaran tahunan untuk pembangunan di beberapa provinsi besar di Indonesia. Angka yang gila banget ini cuma nunjukin satu hal, adanya ledakan konsumsi yang super masif dan udah bisa diprediksi. Bank Sentral sengaja loh mompa uang tunai sebanyak ini ke masyarakat karena mereka tahu persis apa yang bakal terjadi. Kita semua bakal belanja gila-gilaan. Dan ingat, ini baru uang tunai, belum termasuk transaksi digital, gesek kartu kredit, apalagi car pay later. Ini adalah bukti nyata bahwa ada kekuatan ekonomi raksasa yang sedang bermain di bulan suci ini. Nah, disinilah letak inti permasalahannya. Inti dari konflik yang mau kita kulik lebih dalam. Ada sebuah pertarungan besar antara tujuan spiritual kita buat mengendalikan diri dengan realitas ekonomi pasar yang justru menjadikan Ramadan sebagai puncak musim belanja. Yuk kita lihat perbandingannya secara langsung. Slide ini benar-benar menggambarkan perang batin yang mungkin kita semua rasain. Di sisi kiri, itu tujuan kita. Idealnya Ramadan tenang, spiritual, imsak, menahan diri. Itu garis start kita. Tapi di sisi kanan, itu adalah realita yang disodorin sama pasar. Troli belanja yang penuh meluap, notifikasi diskon yang nggak berhenti, dan ajakan buat terus-terusan membeli. Seolah-olah pasar tuh bilang gini ke kita, kamu kan udah capek nahan diri seharian. Sekarang waktunya manjain diri dong. Semangat pengendalian diri di siang hari itu kayak pelan-pelan bergeser, bahkan berubah jadi semangat buat kompensasi, buat balas dendam dengan cara belanja abis-abisan di malam hari. Dua kekuatan ini, spiritual dan pasar, terus-terusan tarik-menarik di dalam diri kita selama sebulan penuh. Oke, sekarang kita pindah gigi. Yuk kita coba lihat gimana pikiran kita sendiri ternyata ikut mainin peran penting dalam drama ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi di level psikologis sampai kita bisa jadi boros banget? Ternyata ada pemicu-pemicu yang sangat kuat di dalam otak kita. Pertanyaan di layar ini kayaknya personal banget ya buat sebagian dari kita. Coba ngaku, pernah nggak sih bangun buat sahur jam 3 pagi gitu, terus sambil nungguin makanan anget, iseng buka aplikasi belanja online? Niat awalnya sih cuma window shopping, tahu-tahu keranjang belanja udah penuh aja, dan jari udah gatel ngeklik tombol checkout buat barang yang sebenarnya nggak pernah ada di rencana. Kalau pernah, jangan ngerasa bersalah sendirian. Ini bukan kebetulan, ada penjelasannya. Para psikolog menyebutnya decision fatigue atau kelelahan dalam mengambil keputusan. Jadi gini, setelah seharian kita nahan macam-macam, nahan lapar, haus, emosi, cadangan energi mental kita buat kontrol diri itu ada di level paling rendah. Dan kapan waktu terendahnya? Tepat di saat kita lagi capek dan lapar, kayak pas sahur atau menjelang buka puasa. Nah, di momen-momen kritis inilah kita jadi yang paling rentan sama godaan. Nah,
Ini dia konsep psikologis kuncinya yang ngejelasin fenomena tadi, moral licensing atau izin moral. Coba bayangin kamu punya semacam rekening bank moral. Setiap kali kamu ngelakuin sesuatu yang baik, kayak puasa seharian penuh, kamu ngerasa kayak lagi nabung ke rekening itu. Nah, pas sore atau malamnya, otak kita mulai berbisik. Wih, saldo moralku banyak nih. Aku kan udah jadi orang baik seharian. Boleh dong aku tarik tunai sedikit buat nyenengin diri. Nah, tarik tunainya ini bisa dalam bentuk beli semua jenis takjil yang kelihatan enak di pinggir jalan, atau ngeklik beli sekarang buat baju baru yang seliweran di iklan. Jadinya, puasa yang seharusnya jadi latihan menahan diri, secara nggak sadar kita jadiin lisensi atau izin buat jadi lebih royal setelahnya. Ironis banget kan? Konsep moral licensing tadi nyambung banget sama yang namanya impuls hadiah diri. Dan coba tebak siapa yang paling ngerti soal ini? Ya, para peritel dan tim marketing. Mereka paham banget psikologi kita. Mereka tahu persis bahwa setelah seharian kita nahan diri, otak kita secara alami bakal nyari kenyamanan dan kepuasan yang instan. Dan apa coba yang ngasih kepuasan instan lebih cepat daripada belanja? Notifikasi pembayaran berhasil. Itu bisa melepaskan sedikit dopamin, hormon kebahagiaan, ke otak kita. Makanya jangan heran kalau iklan dan promosi spesial Ramadan itu gencar banget ditayangin pas jam-jam ngabuburit atau menjelang buka. Mereka nembak kita tepat di saat pertahanan mental kita lagi lemah-lemahnya. Cerdik banget. Dan tentu aja, ada satu faktor modern yang kekuatannya luar biasa. FOMO, atau Fear of Missing Out, alias takut ketinggalan. Coba deh, buka Instagram atau TikTok pas Ramadan. Apa yang kita lihat? Lini masa kita langsung banjir sama foto-foto bukber di restoran-restoran keren, review takjil viral yang katanya wajib coba, dan para influencer yang pamer koleksi baju lebaran mereka yang bisa ganti-ganti tiap hari. Secara nggak sadar, ini semua ngebentuk standar sosial baru tentang gimana seharusnya kita merayakan Ramadan. Tiba-tiba muncul tekanan halus, kalau kita nggak punya baju baru, kalau kita nggak nyobain makanan yang lagi hits, atau nggak bukber di tempat kekinian, rasanya perayaan kita kurang afdol, kurang sukses. Kita jadi takut ketinggalan zaman, takut dijudge nggak mampu, dan akhirnya kita beli barang bukan karena kita butuh, tapi karena kita takut nggak jadi bagian dari tren. Jadi perilaku boros ini bukan cuma urusan di dalam kepala kita aja ya. Ada kekuatan-kekuatan dari luar yang juga sangat kuat yang ikut ngebentuk kebiasaan belanja kita selama Ramadan. Bisa dibilang pasar itu menciptakan sebuah badai yang sempurna untuk mendorong konsumsi. Slide ini nunjukin komponen-komponen dari badai sempurna itu. Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, ada yang namanya demand pull inflation. Atau gampangnya, harga naik karena permintaan meroket. Harga daging, telur, cabai, tiba-tiba naik gila-gilaan karena semua orang butuh dalam waktu bersamaan. Tapi pasokannya nggak selalu bisa ngimbangin. Kedua, ada gempuran marketing yang super agresif. Promo prime time sahur atau flash sale ngabuburit itu bukan kebetulan. Itu dirancang khusus buat nangkep kita di saat paling lengah. Ketiga, ada kemudahan kredit yang luar biasa. Opsi pay later atau cicilan kartu kredit bikin pengeluaran yang besar jadi terasa enteng di awal, padahal bebannya nunggu di belakang. Terakhir, ada tekanan pada rantai pasokan. Permintaan transportasi dan logistik yang melonjak juga ikut andil bikin harga-harga naik. Nah, kombinasi dari semua faktor ekonomi ini menciptakan sebuah ekosistem di mana belanja lebih banyak itu bukan cuma terasa wajar, tapi hampir-hampir nggak bisa dihindari. Oke, kita udah paham masalahnya dari sisi psikologis sampai ekonomi. Langkah pertama udah beres. Tapi sekarang bagian yang paling penting. Gimana solusinya? Yuk kita bahas strategi-strategi nyata yang bisa kita terapin buat nyelarasin pengeluaran kita dengan niat baik kita di bulan Ramadan. Gimana caranya kita bisa ngambil kembali kendali? Salah satu momen paling kritis itu pas kita dapat tunjangan hari raya atau THR. Buat banyak orang, THR ini rasanya kayak uang kaget yang bebas mau diapain aja. Tapi hati-hati, itu bisa jadi jebakan. Coba dia lihat contoh alokasi bijak di layar ini. Cuma sekitar 40% yang dipakai buat kebutuhan lebaran yang sifatnya konsumtif. Sebagian besarnya, yaitu 60%, justru dialokasikan buat hal-hal yang memperkuat pondasi keuangan kita di masa depan. Nabung buat dana darurat, lunasin utang yang ada, dan tentunya menunaikan kewajiban zakat dan sedekah. Dengan cara ini, THR itu berubah fungsi. Dari yang tadinya cuma dana buat senang-senang sesaat, jadi alat buat ngebangun keamanan finansial jangka panjang. Ini adalah cara cerdas bias kebahagiaan lebaran, nggak diikuti pusing 7 keliling pas lihat tagihan di bulan berikutnya. Para ahli keuangan biasanya menyarankan 4 langkah praktis ini sebagai panduan kita. Pertama, bikin anggaran. Ini hukumnya wajib. Pisahkan anggaran khusus Ramadan dari pengeluaran bulanan biasa. Tulis semuanya. Zakat, bahan makanan buat sahur dan buka, biaya bukber, ongkos mudik, sampai angpau lebaran. Kedua, tentukan prioritas.
Setelah punya daftar, kasih label. Mana yang butuh, mana yang ingin. Makanan pokok itu kebutuhan. Beli 3 pasang sepatu baru, itu keinginan. Ketiga, rencanakan menu. Ini mungkin kedengeran sepele, tapi dampaknya luar biasa. Dengan bikin rencana menu mingguan, kita jadi tahu persis mau beli apa, dan gak lagi ada drama bingung mau buka apa yang berakhir dengan beli makanan impulsif di luar. Keempat, batasi bukber. Buka bersama itu penting buat silaturahmi, tapi kalau tiap hari ya boncos juga. Tentukan budget maksimal buat bukber, dan jangan malu-malu buat usul sistem patungan atau potluck yang seringkali lebih hemat dan malah lebih akrab. Ini semua soal perencanaan yang sadar, bukan cuma sekedar nahan diri tanpa arah. Nah, selain 4 langkah besar tadi, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita lakuin sehari-hari. Misalnya, batasi beli takjil di luar. Bikin sendiri seringkali lebih murah, lebih sehat, dan lebih seru. Terus soal promo. Saat lihat diskon, tanya dulu ke diri sendiri. Aku beneran butuh barang ini, atau aku cuma tertarik karena lagi diskon? Tapi tips yang menurut saya paling ampuh itu adalah aturan 24 jam. Kalau kamu lihat barang yang menggoda banget di toko online, jangan langsung di check out. Masukin aja dulu ke keranjang, terus tutup aplikasinya. Tunggu 24 jam. Kalau setelah 1 hari berlalu, kamu masih ngerasa butuh banget, baru dia pertimbangkan buat beli. Seringnya sih setelah emosi sesaatnya reda, kita bakal sadar kalau itu cuma keinginan impulsif, bukan kebutuhan yang beneran. Ini semacam tombol pause yang efektif banget buat kepala kita. Oke, kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan kita. Sekarang, mari kita lihat gimana semua urusan dompet dan belanja ini sebenarnya nyambung lagi ke makna yang lebih dalam dari bulan suci ini. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal duit. Kutipan dari Majelis Ulama Indonesia ini benar-benar mengembalikan kita ke inti persoalan. Coba perhatikan, ada 3 pilar utama ibadah Ramadan di sini. Menahan diri, mensyukuri, dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial atau peduli sama orang lain. Perhatikan deh, nggak ada satupun pilar yang nyebutin soal membeli atau memiliki lebih banyak. Justru, gaya hidup konsumtif berlebihan yang kita bahas dari tadi itu sangat bertentangan dengan ketiga pilar ini. Konsumerisme merusak latihan menahan diri kita, bikin kita lupa bersyukur karena selalu ngerasa kurang, dan mengalihkan fokus kita dari berbagi dengan sesama, jadi sibuk pamer kepemilikan. Jadi, kelimpahan sejati di bulan Ramadan itu bukan diukur dari seberapa mewah hidangan di meja buka puasa kita, tapi dari seberapa banyak yang bisa kita syukuri dan seberapa banyak yang bisa kita bagi ke orang lain. Konsep yang luar biasa tadi sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kata yang sangat indah dalam ajaran Islam, qanaah. Artinya adalah merasa cukup, merasa puas, dan ikhlas dengan apapun yang kita miliki saat ini. Ini bukan berarti kita jadi pasrah dan malas berusaha ya, tapi ini adalah tentang menemukan kekayaan dan kebahagiaan sejati dalam rasa syukur, bukan dalam menumpuk harta benda. Qanaah ini adalah penawar atau antitesis langsung dari budaya FOMO yang tadi kita bahas. Kalau FOMO itu mendorong kita buat terus-terusan ngelihat keluar dan ngebandingin diri sama orang lain, qanaah justru ngajak kita buat ngelihat ke dalam diri dan mensyukuri apa yang ada. Ini adalah sebuah perubahan pola pikir yang bisa membebaskan kita dari siklus konsumsi yang gak ada habisnya. Pada akhirnya teman-teman, tantangannya ini bukan cuma soal gimana caranya hemat uang, tapi tentang gimana kita merebut kembali esensi spiritual Ramadan dari cengkraman budaya konsumtif. Jadi pertanyaan di layar ini bukan buat saya jawab, tapi buat kita semua renungkan. Kesimpulannya, kita jadi tahu bahwa paradoks Ramadan ini nyata. Ini adalah pertarungan antara dorongan psikologis dan kekuatan pasar melawan niat spiritual kita. Tapi kuncinya adalah kesadaran dan perencanaan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan ini di Nalaris. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe. Bagikan juga video ini ke teman atau keluarga yang mungkin butuh pencerahan yang sama. Dan coba jawab pertanyaan di slide ini di kolom komentar ya. Kami pengen banget dengar pendapat kamu. Sampai jumpa di pembahasan Nalaris berikutnya.